Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Ducati kembali menunjukkan tajinya dalam sesi perebutan posisi start terbaik. Enea Bastianini berhasil mengklaim start terdepan untuk kali pertama di MotoGP Austria. Sirkuit Red Bull Ring benar-benar arena bermain bagi kubu boloknya. Setidaknya ada 6 motor Desmosedici GP22 dalam 10 besar. Lagi-lagi yang bisa menantang pabrikan Borgo Panigale adalah Fabio Quartararo. Sang juara dunia bertahan harus bekerja keras meredam kecepatan Ducati sepanjang kualifikasi. Adapun sesi awalnya sempat dikuasai Alex Espargaro, sebelum kemudian digusur oleh Jack Miller, yang mencetak 1 menit 28,898 detik. 2 menit tersisa, Francesco Bagnaia seolah tak mau ketinggalan. Pembalap yang akrab disapa Peko itu membubuhkan lap time 1 menit 28,796 detik. Pada saat yang sama Quartararo sedang menempati urutan ke-7. Mengira bahwa status pole sitter bakal diklaim Bagnaia. Secara tak diduga, Bastianini melaju lebih kencang setelah mencatatkan waktu lap 1 menit 28,772 detik. Ini merupakan pole position perdana bagi La Bestia sejak grid kedua di Qatar. Sementara itu, Bagnaia dan Miller akhirnya harus puas tempati start kedua serta ketiga, diikuti Jorge Martin. Sedangkan juara dunia bertahan Quartararo hanya mampu menduduki posisi kelima, berjarak 0,231 detik dari Bastianini. Pembalap Aprilia, Maverick Vinales, akan memulai perlombaan MotoGP Austria dari grid ke-7, mengungguli kompatriotnya Joan Mir. Sementara nasib sial dialami Alex Espargaro. Lantaran melanggar track limit di tikungan 8, catatan waktunya pun dibatalkan. Espargaro merampungkan kualifikasi pada urutan ke-9. Kemudian melengkapi 12 besar adalah rookie Fabio Di Giannantonio, Alex Rins serta dilanjutkan pembalap pabrikan KTM Brad Binder. Satu insiden kecelakaan mewarnai fase kualifikasi pertama. Marco Bezzecchi dan Alex Marquez terjatuh di Cicane Baru Red Bull Ring. Bez tersungkur lebih dulu, yang lalu memicu rivalnya dari LCR Honda mengalami crash. Lebih lanjut, hingga seri ke-12, perebutan titel 2022 mengerucut antara 3 nama. Fabio Quartararo sebagai pemuncak klasemen sementara dengan torehan 180 poin, diikuti oleh Alex Espargaro 158 poin, dan Francesco Bagnaia 131 poin. Secara hitungan matematis baik Espargaro maupun Bagnaia masih berpeluang melewati perolehan angka Quartararo. Tetapi kedua pembalap harus konsisten cetak kemenangan atau naik podium, sambil berharap El Diablo raih hasil buruk. Bicara soal kemungkinan, hal ini bisa saja. Mengingat apapun bisa terjadi dalam balapan. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana meredam konsistensi Quartararo. Meski YZR-M1 bukan paket terbaik tahun ini, sang juara dunia bertahan merupakan satu-satunya pembalap Yamaha yang mampu memaksimalkan potensi motor. Quartararo juga dapat mengimbangi kecepatan dan kekuatan barisan penunggang Ducati Desmosedici GP22. Jadi tinggal tugas Yamaha untuk terus memberikan setup yang tepat kepada andalan utamanya tersebut. Kemudian, tak dipungkiri bahwa Espargaro menjelma sebagai penantang gelar juara adalah sebuah kejutan. Menengok pada catatan masa lalu, Aprilia adalah pabrikan yang identik terhadap barisan belakang. Keberadaannya yang serasa pelengkap grid turut menjadikan skuad Noal jarang dijagokan sebagian besar penggemar MotoGP. Namun itu dulu. RSGP sekarang kompetitif. Terakhir, soal Bagnaia, peluang menjadi kampiun sempat tertutup saat alami DNF di Sachsenring, yang membuatnya berjarak 91 poin dari Quartararo. Tetapi asa Peko terbuka ketika rivalnya gagal finish di Assen, serta hanya posisi ke-8 di Silverstone. Menghadapi sisa balapan musim ini,
beban Bagnaia setidaknya tidak terlalu berat ketimbang Quartararo yang berjuang sendirian, atau Espargaro yang berharap tumit kakinya segera pulih sepenuhnya. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, ingin berada di padok MotoGP Austria 19 hingga tanggal 21 Agustus mendatang. Ia mengaku merindukan suasana balapan. Selama ini, Marquez masih berkutat dengan program pemulihan, setelah operasi keempat humerus kanan di Mayo Clinic, Rochester, Amerika Serikat bulan Juni lalu. Berbeda dengan sebelumnya, rider Spanyol tersebut patuh dengan setiap langkah yang disiapkan tim medis. Konsekuensi dari memaksakan diri sudah dirasakan di mana tulang lengannya mengalami pergeseran dan menimbulkan nyeri berkepanjangan. Konsultasi dengan dokter seolah menjadi aktivitas rutin baginya. 4 kali bersinggungan dengan pisau bedah akibat problem yang sama, membuatnya harus mendapat pengawasan ketat dari dokter. Marquez menunjukkan kemajuan sesuai dengan target. Namun sang adik, Alex Marquez, menuturkan tidak tahu kapan boleh kembali ke lintasan. Ia meminta pembalap 29 tahun itu tidak buru-buru kembali naik motor. Marc perlu menjalani pemeriksaan akhir Agustus untuk menentukan sampai mana proses pemulihan. Wajahnya tampak berubah lagi, seperti Marc lagi. Saat ini dengan pembalut karet dan resistensi sangat kecil. Ia perlu menjalani tes untuk mengetahui bagaimana lengannya, batasan pada bahu dan kenapa setelah 1,5 tahun masih nyeri. Dia tahu ada cedera di sana. Soal kapan dia kembali, Alex menjelaskan kapanpun dia merasa siap, dia akan kembali. Dia harus menjalani pemeriksaan di sana untuk mengetahui bagaimana semua dan dari sana didapat pertanda. Kemudian itu bukan hanya revisi, tapi ada kerja otot di bahu untuk memastikan kondisi baik-baik saja, dan disitulah dia harus banyak bekerja. Sementara itu, Honda berharap Marquez segera kembali ke lintasan pada bagian akhir musim ini. Selain untuk menyelamatkan musim dengan poin yang dihasilkannya, pembalap tersebut dibutuhkan untuk mengembangkan RC213V untuk MotoGP 2023. Musim ini pabrikan berlogo sayap tunggal tersebut berada di titik nadir. Mereka terpuruk pada dasar klasemen. Dalam Grand Prix Inggris, Honda mendapat tambahan beberapa poin dari Takaaki Nakagami dan Pol Espargaro yang finish P13 dan P14. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.